Hai Sobat Muda, tim Indonesia senang sekali nih bisa mengajak Sobat Muda semua ke tempat-tempat seru yang pastinya inspiratif dan tentunya informatif. Mau kemana kita hari ini? Yuk langsung saja kita meluncur ke wilayah Kepudalam, Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di Gang 7. Sobat Muda pasti bingung, apa sih hal menarik yang ada di gang kecil ini? Eits, jangan bingung dulu Sobat Muda. Pada masa kependudukan Belanda, jalan Kepudalam Gang 7 ini dulunya bernama Gang Rawi. Disinilah terdapat sebuah bangunan unik yang mungkin tidak banyak diketahui oleh Sobat Muda di luar sana. Menyusuri jalan setapak Gang 7 yang padat penduduk, tim Indonesia menemukan sebuah bangunan berwarna kuning padi disertai ornamen-ornamen khas Betawi. Awalnya sih tim Indonesia mengira bangunan ini adalah rumah Betawi Sobat Muda. Namun ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, tempat ini merupakan sebuah masjid yang dikenal warga setempat dengan nama Masjid Jami An-Nur. Sebelum menjadi sebesar ini, Masjid Jami An-Nur adalah sebuah musola yang berdiri pada 1955 dan direnovasi ulang menjadi masjid pada 1997 oleh seorang warga Indonesia Amerika bernama Haji Toto Sobri. Mengusung tema rumah Betawi, arsitektur inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para umat, budayawan maupun pecinta budaya. Sobat Muda, wilayah Kepu Kemayoran ini merupakan kawasan tempat tinggal bagi keluarga berdarah Betawi bahkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi, hal yang sangat lumrah jika masjid ini mengambil arsitektur rumah Betawi sebagai ciri khasnya. Boleh dong Sobat Muda, kita cari tahu sama-sama filosofi apa yang ada di balik rumah adat Betawi ini. Nah, daripada penasaran, yuk kita cek faktanya. Bagi masyarakat Betawi, membangun rumah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pasangan Betawi yang baru saja menikah. Jika belum memiliki rumah, maka mereka akan terus-menerus tinggal di rumah keluarga besarnya sampai akhirnya memiliki rumah sendiri. Karena menurut adat turun-temurun, jika sang anak sudah menikah telah memiliki rumah pribadi, maka keluarga besar harus melaksanakan upacara adat pindah rumah. Secara keseluruhan, rumah-rumah Betawi yang ada saat ini memiliki kesamaan berupa berstruktur rangka kayu dan beralas tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Namun jika dilihat dari struktur ruangannya, terdapat perbedaan antara rumah satu dan lainnya. Walaupun demikian nih Sobat Muda, setiap rumah Betawi tetap memiliki ruangan-ruangan yang sama yang menjadi ciri khas dari rumah Betawi itu sendiri. Terdapat 4 ruangan yang pada umumnya dimiliki setiap rumah Betawi, yaitu bagian luar atau teras yang biasanya digunakan untuk menerima tamu, tidur siang, dan bersosialisasi dengan tetangga. Lalu ada bagian dalam yang digunakan untuk ruang keluarga, ruang makan, dan kamar tidur. Selanjutnya, bagian belakang digunakan untuk dapur yang terkadang juga berfungsi sebagai ruang makan. Terakhir, terdapat kamar mandi yang umumnya berada di luar bangunan rumah. Sobat Muda, rumah Betawi memang terkesan sederhana namun tetap terlihat apik dengan pagar kayu yang mengelilingi bangunan rumah. Yang unik dari rumah adat Betawi adalah dinding bagian depan rumah yang bisa dibongkar pasang. Hal ini bertujuan agar rumah bisa dibuka jika si empunya rumah menyelenggarakan hajatan atau acara sosial yang mengharuskan mengundang banyak orang. Bentuk rumah Betawi dapat dilihat berdasarkan bentuk dan struktur atapnya Sobat Muda. Oleh karena itu, rumah tradisional Betawi mengenal 3 bentuk utama, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan yang paling dikenal adalah rumah bapang atau rumah kebaya. Sobat Muda, bagaimana kalau kita telisik lebih dalam mengenai rumah bapang atau rumah kebaya? Let's go! Sobat Muda, tahukah kamu bahwa etnis Betawi sendiri merupakan suku yang terdiri dari campuran sejumlah multi etnis beberapa daerah seperti Jawa, Bali, Makassar, dan Sunda yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka yang menetap dalam waktu lama kemudian melakukan pernikahan antar suku
Begitu juga rumah bapang atau rumah kebaya yang tak lepas dengan adanya akulturasi dari berbagai wilayah dan suku tersebut. Arsitektur rumah kebaya memang memiliki ciri khas yang mirip dengan rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Selain itu, dilansir dari beberapa sumber juga menyebutkan bahwa rumah kebaya memiliki arsitektur seperti rumah panggung yang ada di Sunda. Budaya internasional juga melekat di rumah kebaya ini, sobat muda. Hal tersebut terlihat dari ornamen serta hiasan yang dipakai oleh masyarakat Betawi seperti pintu dan jendela yang mengadopsi budaya dari Arab, Eropa, dan Tiongkok. Sobat muda, rumah kebaya memang dipengaruhi oleh akulturasi dari berbagai daerah, baik lokal maupun internasional. Jika dilihat lebih lanjut, ornamen yang ada pada rumah kebaya ini memiliki estetik yang menarik untuk digali. Salah satunya adalah ornamen gigi balang yang menghiasi ujung dari atap atau lipsplang rumah adat Betawi itu. Gigi balang sendiri menjadi simbol bahwa masyarakat Betawi adalah seorang yang pekerja keras dan memiliki pertahanan hidup yang cukup kuat. Selain itu, atap rumah yang menyerupai pelana yang dilipat inilah yang membuat rumah adat Jakarta ini disebut dengan rumah kebaya karena tampak seperti lipatan-lipatan kebaya. Keunikan selanjutnya adalah banji yang seperti bunga matahari dengan filosofi sebagai sumber kehidupan. Nah, sobat muda, menarik sekali ya pembahasan Indonesia kali ini.